COVID-19 itu juga milik Allah. COVID-19 juga ciptaan Allah. Kita juga punya Allah, kita juga ciptaan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil azizil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin jamaah rahimakumullah, puja dan puji syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas kudrat dan iradat Allah kita semuanya bisa berkumpul dalam rangka taklim yang mudah-mudahan setiap niat tindakan yang kita lakukan Allah Subhanahu wa taala catat sebagai amal ibadah, amal silaturahmi, amal yang sekaligus mendapatkan ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan juga salam semoga Allah curah limpahkan kepada alam junjungan akbar baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabatnya, para tabi'in, para pengikutnya yang senantiasa istiqomah menjalankan risalahnya. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk umatnya yang kelak mendapatkan syafaatul uzma, amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, dalam situasi saat ini kita dituntut untuk senantiasa mengukur nilai kesabaran kita atas ujian yang Allah turunkan ke muka bumi ini. Dalam sebuah keterangan, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita bahwasanya idza ahabballahu 'abdan ibtilahu bi bala'ila dawa'ulah fa inna sabara ijtibahu wa an radiya istafahu. Jadi kata Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita bahwasanya idza ahabballah, ketika Allah cinta kepada kita atau kepada abdan, hambanya, maka ibtilahu bibala'i la dawa'alah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan cobaan kepada hamba tersebut yang mana la dawa'ulah, yang tidak ada obatnya. Kalau kita mengambil dari hadis ini adalah salah satu bentuk
Allah Subhanahu wa taala cinta kepada seseorang ataupun hamba yang sabar ketika Allah turunkan ujian kepada hambanya yang tanpa ada obat dari balak tersebut. Tetapi diteruskan di dalam hadis lain, fa inna sabara ijtibahu, maka ketika kalian sabar, maka Allah Subhanahu wa taala pilih orang tersebut. Wa an radiya istafahu, dan ketika orang tersebut ridho akan ujian ataupun cobaan yang Allah turunkan kepada hambanya, maka Allah juga akan pilih orang tersebut. Dalam hadis lain dijelaskan bahwasanya setiap penyakit pasti ada obatnya. Likulli da'in dawaun, setiap penyakit pasti ada obatnya. Tidak mungkin tidak ada obatnya. Semuanya ada obatnya, Pak. Ya. Termasuk wadawa'u dzunubi, termasuk dosa ataupun obat daripada dosa tiada lain al-istighfar, yakni dengan mengucapkan istighfar. Ini salah satunya. Jadi jangan takut, setiap penyakit pasti ada obatnya. Setiap bakteri yang Allah turunkan ke alam dunia ini pasti ada penangkalnya. Cuman kita belum ketemu saat ini, ya. Tapi dengan bahasa sabar inilah, ya, maka Allah pilihkan orang-orang tersebut yang kelak akan berada di sisihnya. Bapak hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis lain dijelaskan bahwasanya kesabaran seseorang di alam dunia merupakan salah satu wasiat. Ya, jadi ada wasiat yang Allah turunkan ke alam dunia. Salah satunya yakni as-sabru wasiyatun min wasayallahi ta'ala fi ardihi, ya. Jadi sabar itu adalah wasiat dari wasiat-wasiat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang mana Allah turunkan, ya, fi ardihi, di dalam buminya Allah. Man hafidhaha naja, maka bisa menjaga daripada sabar tersebut, naja, maka akan selamat. Ya, jadi ketika kita dapat ujian, makin lama makin makin kuat, makin pasrah kepada Allah, maka semakin cepat pula obat tersebut ataupun ujian tersebut akan berakhir. Ya, ini makanya pentingnya kita untuk senantiasa menjaga kesabaran diri, karena orang hanya bisa mengatakan, lebih mudah mengatakan ketimbang menjalankan. Kalau bahasa Kang sing sabar, mudah ya Pak ya. Tapi kalau jalan ini yang berat Pak, ini yang berat. Makanya ayo kita coba saat ini kita berada dalam ujian, yakni turunnya salah satu makhluk Allah, yakni COVID-19. Kita harus bisa menyikapi semuanya, karena COVID-19 itu juga milik Allah. COVID-19 juga ciptaan Allah. Kita juga punya Allah, kita juga ciptaan Allah. Setiap orang yang kena COVID tersebut sudah menjadi ketentuannya. Kita tidak bisa mengelak. Ya, kita sudah berusaha untuk menghindari dari musibah tersebut. Tetapi ketika Allah sudah menentukan kita harus kena, maka kena. Tapi yakinlah bahwa setiap ujian yang Allah berikan kepada kita itu adalah bentuk cintanya Allah kepada kita. Kita bisa ambil kesimpulan bahwasanya bagaimanapun Allah turunkan ujian kepada kita, pasti kita akan bisa mengatasinya. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan menguji hambanya selagi hambanya tidak mampu. Pasti sesuai kemampuan hamba.